Hai, suaraku kedengeran nggak? Ini sambil cek dulu suaranya apakah sudah jelas. Sambil menunggu. Ini sih sebenarnya masih kurang berapa menit sambil menunggu teman-teman dari KTJ. Hai Saradix. Hai. Aduh, aku tuh habis makan apa? Habis makan kacang hijau. Suaraku ini enggak? Suaraku jelas atau enggak atau gimana? Hi, love you tomat. Hi everybody. I'm so happy bisa live bareng Kisah Tanah Jawa dan ngobrol sama kalian. Saradix ada Nadia. Hai Nat. Oke, thank you. Jelas Kak, jelas. Mantap. Thank you so much. Di gigi aku ada kacang hijaunya nggak ada kan? Hai, oke ini sekarang kita sambil masih kurang berapa menit sambil menunggu Om Hao. Ada Bapak Gumbil. Hai Bapak Gumbil. Nanti pengen penelusuran di Bali lagi, cari lokasi di Bali Oke, kita sambil masih menunggu Om Hao. Wah, rame banget nih, ada 4.500, 4.600 Saradix. Gila, kalian tuh luar biasa. Love banget. Supportnya kerasa, cintanya sampai di sini. Nggak ada kacang hijau, tetap cantik. Thank you. Hai Nadia, ikut-ikut aja. Ayo ke Jakarta lagi dong. Oke. Hai semuanya. Sambil nunggu Om Hao. Wah, ada Saradix Surabaya. Buat teman-teman yang di Surabaya, boleh di follow Saradix Surabaya. Halo. Wah, ada Saradix Jogja. Jogja istimewa. Saradix Jogja, yang di Jogja boleh follow tuh Saradix Jogja. Ada Elsa, ada Mas Aji. Halo Mas Aji. Mas Aji, terima kasih loh. Aku kemarin membaca tulisanmu. Aku diingatkan kembali tentang gimana caranya selalu untuk positif. Tapi harus menerima juga kalau nggak ada negatif itu, kita nggak akan bisa jadi positif. Itu, terima kasih ya Mas Aji. Means a lot buat aku. Dan sangat membantu dengan apa yang sedang aku pelajari sekarang. Jadi, aku senang banget dengan tulisan-tulisanmu. Karena entah kenapa kok nyambung gitu. Ada beberapa hal yang oh itu, maksudnya itu. Dan sangat membantu dengan apa yang lagi aku jalanin. Thank you Mas Aji. Ada Saradix Lampung, Saradix Malang. Weh, mantap. Iya Mas Aji, sama-sama. Nanti kita bikin live lagi ya Mas Aji ya, harus. Om Hao belum masuk ya guys. Semarang hadir, mantap. Jogja, hai Jogja, yang di Jogja. Thank you. Kenapa gue jadi pilek ya? Weh, Makassar, mantap. Om Hao belum nih, kita tunggu. Sekarang baru jam 8. Tepat. Wah, Temanggung.
Depok, Cilacap, Tangerang, wah, Bali, Tangerang banyak juga ya, Semarang, mantap. Gila keren banget. Om Hao belum masuk ya. Kalau udah lihat Om Hao kasih tahu ya. Aku matanya siwer. Saradix Bogor. Wah, dari Padang. Hai Padang. Aku pernah tuh penelusuran di Padang. Waktu itu sama Mister Tukul jalan-jalan. Kita dari kotanya itu kita nyetir lagi 4,5 jam itu kita ke Sawah Lunto. 4,5 jam ya, itu gila sih. Ada goa peninggalan Jepang apa Belanda gitu, aku lupa deh, udah lama banget sih. Halo Javanika, wow mantap nih. Ini ada Javanika juga ya. Salatiga, halo. Ini belum masuk ya, Mas Haunya. Klaten, Jogja, Solo siap, mantap. Halo Kaltim. Magelang, mantap. Purwakarta, wih rame banget nih. Saradix. Oh ya kemarin tuh tadi malam deh kalau nggak salah banyak banget yang DM juga penasaran sama ini yang aku pakai. Nah ini tuh sebenarnya keluaran saya. Ini lagi nyoba, lagi trial dulu. Tapi apa? Ini sebenarnya ada tulisannya Diary Misteri Sarah, terus ada Saradix-nya gitu. Nanti ya aku foto ya, aku share ya. Om Swastiastu, salam Bali. Ada Putra Sigar tadi ya. Amerika Serikat hadir Nyai. Wih mantap. Hai Put. Oke, masih menunggu dari KTJ. Oh, thank you. Belum masuk ya guys, sumpah aku siwer banget ini. Banyuwangi, Pekalongan, Bandung, Palembang, Garut. Wih, rame banget. Saradix, I love you. Kalian udah pernah nonton belum sih yang sama Raffi? Mungkin setelah ini nonton ya. Tadi baru tayang jam 7. Pasuruan, mantap. Saradik Surabaya, ini kisah Tanah Jawa dari Instagramnya Kisah Tanah Jawa. Wah ini udah halo nih. Mari kita live. Gitu banget matanya kayak baca semua komen itu pusing. Ada yang di Manado, Tegal, mantap. Ini kita sedang menunggu Om Hao. Kalau aku manggilnya Dek Hao. Ini masih connecting. Halo? Kok nggak ada gambarnya? Iya. Mas Hao, nggak ada gambarnya. Iya. Ini suara udah masuk ya tapi ya? Udah, tapi nggak keluar. Pie. Mau ulang lagi? Ulang lagi aja ya. Tak ulang ya. Oke, kita ulang lagi guys. Bismillah. Nyambung. Oke, masih menunggu teman-teman. Ya, ini Saradix dan Javanika sudah standby. Mau melihat Om Hao, Azik.
Kok nggak bisa ya? Masih menunggu, guys. Ada, oh Madiun. Ada Mili. Hai Mili. Mili kapan main sama Dupa lagi? Eh, aku apa namanya? Om Hao boleh ini nggak? Boleh wave lagi. Jadi aku bisa apa? Bisa invite. Karena nggak, karena ini rame banget. Wah, aku siwer sumpah. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, ini ada um, Javanika, halo. Nah, ini dia kisah tanah Jawa. Ini bandananya bandananya aku. Oke, bismillah. Semoga bisa. Nah, itu. Wah, tapi gini terus ya, Mas. Kok nggak bisa sih? Ayo. Halo, udah masuk, tapi nggak ada gambarnya. Iya, Ya. kalau apa namanya nggak ini gambarnya nggak keluar. Tapi suaraku jelas, Mas. Jelas, sini masuk, oke. Oh, ini aneh nih, guys. Iya, sebentar, harus tenang dulu ini. Ya, tenang ya guys, tenang. Ini semuanya soalnya pada kayak semangat banget semuanya. Udah nggak sabar. Atau kalau mau dari KTJ dulu live baru aku masuk. Kalau misalnya nggak bisa juga ya. Oke, sambil ngomongin bando, ini tuh bandonya aku. Jadi kalau kalian lihat ini ada tulisannya Diary Misteri Sarah, terus banyak ada apa? Ada Saradix-nya juga gitu. Nanti aku share fotonya biar kalian lihat. Ini masih trial, jadi sebenarnya kayak apa? Masih memilih desain sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang Saradix pengen suka dan pengen dibuatin, nanti mudah-mudahan akan bisa mulai produksi dan mudah-mudahan bisa bikin hijab juga. Jadi yang berhijab bisa pakai. Oke. Coba kalau Mas Hal yang request live, bisa nggak Mas Hal? Tapi ya orang keto ya. Um, ini sambil masih nungguin Om Hao-nya. Sabar ya guys, thank you so much. Ini udah 7.500 Saradix dan Javanika. Malaysia, halo Malaysia. Boleh dong Nyai order bandonya? Iya, ini masih dalam percobaan dulu. Ini lagi trial, lagi melihat dan memilih-milih desain yang bagus yang mana. Nanti kalau misalnya emang sudah settle semuanya, pasti akan dikabarin kalau misalnya mengeluarkan berapa warna dan detail-detailnya nanti pasti akan diupdate ya. Nyai off dulu nanti KTJ yang live terus request Nyai gimana? Oh ya udah, piye Mas? Gitu ya guys. Aku off dulu biar KTJ yang live, nanti aku masuk ke sana. Piye? Gitu ya? Aman ya? Coba gimana? Setuju nggak? Coba deh, tak coba sekali lagi kalau nggak nanti apa namanya baru kisah tanah Jawa yang live duluan terus aku masuk. Cuman kita coba dulu nih sekali lagi. Nggak, Nah, ini harus sabar ini, pelan-pelan ini. Ya, karena dinantikan di alam nyata dan alam gaib yang tentunya. Iya benar. Kayak harus sabar banget. Akhirnya. Ya. Hai Mas
Mas Hao. Iya, Mbak. Salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam. Mas Hao, Iya, ini sudah iya, dinanti-nantikan nih dari tadi iya. Saradix dan Javanika sudah tidak sabar menunggu. Cie. Mas Hao, ini kan kemarin tuh aku ada yang tanya gimana sih awalnya kok bisa kenal sama Mas Hao? Iya. Jadi Nah, aku bilang kalau eh, gimana gimana? ya menjelaskannya ya, sulit soalnya. Ini kalau dilihat auranya Mbak Sarah udah bersih loh, sekarang udah clear loh ini, Iya, alhamdulillah ya Mas. sekilas gitu. Alhamdulillah ya. Mm-mm. Jadi kemarin tuh Iya. nanti kita ceritain deh ada apa. Jadi kita secara fisik memang belum ketemu, tetapi kalau di dunia sana itu udah setiap hari ketemu ngobrol terus. Iya. Heeh. Selalu selalu ketemu. Heeh. Iya, jadi awalnya itu ceritanya kalau diceritain panjang Mbak Sarah. Jadi 2013 Iya. tuh sampai DMS dari dulu acara jalan-jalan tuh saya pasti nontonin terus itu. Nah terus 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya, nah Mbak Sarah itu Iya. hubungin ini tuh Mbak Sarah beneran apa enggak? Saya sampai nggak percaya gitu. Hubungin telepon waktu itu, saya sampai nggak Iya. percaya. Terus akhirnya kita cerita-cerita nyambung gitu. Jadi seperti Iya. halnya temen yang lama nggak ketemu lah gitu. Iya. Berkaitan Iya. dengan past life ternyata setelah ditelusuri. Iya. Heeh. Nah gitu, jadi teman-teman Saradix dan Javanika kalau yang penasaran, kemarin aku juga agak susah sih menjelaskannya. Aku cuma bisa, aku kenal Om Hao itu kayaknya udah 800 tahun yang lalu. Tapi kan susah Iya. ngejelasinnya kan. Jadi tiba-tiba guys, aku tuh kayak penasaran kayak pengen banget, pokoknya aku harus cari nih orang gitu. Aku sampai DM KTJ, terus udah gitu nggak dijawab. Habis itu terus habis itu aku ke Twitter, akhirnya dijawab sama Mas Dova gitu. Akhirnya Iya. sampai hari ini deh, tiap hari aku gangguin ya Mas Hao ya. Ya enggak, Mbak. Kalau kirim telepon atau WhatsApp itu kan jalan nyata, tapi kan kita sebenarnya siap saat kemana-mana. Jadi kadang Iya. Mbak Sarah itu misal tanya jam 12 malam itu udah nanti ketemuan di sana aja tanda kutip gitu. Kita ngelihat apa. Iya. Kayak kemarin tuh loh Mbak pas malam Selasa oh ya. Kan itu yang aku Iya. cerita lewat WhatsApp itu. Iya Kadang benar. kalau malam itu udah tak matiin kan HP-nya, tapi terkadang Heeh. nanti ngambil sinyal dulu yang bisa masuk siapa ya udah kita jalan-jalan lah waktu itu sama Mbak Sarah sama Mas Wisnu juga sebenarnya. Cuman Oh, time-nya kita itu kan di tahun 1200 1300 kalau nggak salah iya. Iya, gitu. betul. Keren. Nih Mas Hao, Baru paginya kemudian Mbak Sarah ngubungin katanya mau ke Jogja gitu. Oh, berarti iya. cocok. Tapi jangan diceritain dulu Mas Hao, itu rahasia. Nanti pokoknya kita ada Iya, rencana, teman-teman banyak banget yang, ya kok cuma live Instagram, kenapa nggak penelusuran? Tenang, kita sudah mempersiapkan sesuatu, tapi nanti itu biar jadi kejutan buat kalian. Pokoknya aku sama Mas Hao sudah merencanakan sesuatu, kalian tinggal menikmati aja nanti. Ya Mas ya? iya, iya. Sabar menanti kok men nanti. Semuanya. Tuh, ada yang jiwa Saradix dan Javanikaku bergejolak. Ini yang malam minggu yang mungkin nggak keluar, nggak kemana-mana, mending main sama kita aja sekarang gitu. Tapi Iya siapin bener. air putih yang banyak ya. Siapin air Iya. putih kalau nanti merasa merinding atau lemas atau apa, P3K-nya minum air putih dulu. Gitu. Ya, ini aku tuh sedia air putih. Iya, saya ada jauh di Iya. sana ya saya. Ini Minta bisa ini tolong. tanpa Bluetooth minumnya. Iya, minumnya Bluetooth aja saya transfer ini nanti. Iya. Terus Angkau kan aku kan Iya, kemarin lagi nontonin terus kan episode dari Kisah Tanah Jawa. Ada yang aku bikin ketawa banget itu yang apa sih di Bukit Turgo, bener ya judulnya? iya, yang di Bukit Nah, Turgo, yang terakhir itu nah, Mbak. nah, Iya. itu itu ada di situ ini Saladix ya. Aku kayak yang sampai ngekek banget itu pada saat Mas Hao itu ketemu sosok peri. Nah, Iya, aku kayak agak bingung nih, kayak peri apa ya gitu? Apakah karena aku perempuan jadi aku nggak pernah ketemu mereka gitu? Terus langsung tanya sama Mas Hao, ternyata peri itu apa Mas Hao? Makhluk astral. makhluk astral ya. Jadi peri itu makhluk astral yang dia tercipta terbentuk ya dari apa ya ini pemikiran
Bentar. Ya Mas. Ini unik Mbak, sorry loh ya. Agak unik tempatnya soalnya. Iya, 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 iya. Udah, oke. Aku nggak gerak-gerak deh. Itu dari pemikiran laki-laki sebenarnya Mbak. Dan peri-peri itu memang perwujudannya itu macam-macam, dari perempuan-perempuan cantik sih, dan bisa macam-macam gitu. Ada yang oriental, ada yang Kasaks gitu, Kazakhstan gitu. Wow. Ada yang Jawa dulu gitu, ada yang Sundanese, ada yang Thailand, ada yang bule, macam-macam lah pokoknya, ada macam-macam. Wah, Semuanya ini ada di situ. Fadi pasti suka banget nih. Nah, besok pas ke Jogja pasti ketemu tuh nanti. Dan satu lagi Mbak Sarah, biasanya dia itu suka, mereka ya, peri itu suka Ya. godain laki-laki yang masih lajang biasanya, yang belum punya pacar atau yang belum menikah, apalagi karena mereka sebenarnya suka bangsa manusia, terutama laki-laki, karena untuk jadiin pacar gitu, godain lah gitu. Tapi mereka itu sebenarnya ini, tapi sebenarnya mereka ini nggak sih Mas Hau, ada yang jahat juga nggak sih? Maksudnya berniat ya negatif gitu, ada juga nggak sih? Iya, kalau menurut saya sebenarnya nanti juga ujung-ujungnya negatif, Mbak. Karena kalau sudah suka laki-laki, apalagi si laki-lakinya ini ngejawab itu ya, sukanya mereka, bahkan sampai ketemuan juga di alam astral. Mohon maaf kalau biasanya sampai kejadian mimpi basah nih ya. Iya, Nanti iya. si laki-laki ini akan nyaman dengan sosok peri itu, sehingga bisa dia menjadi pacarnya. Dan yang berbahaya menurut saya, karena sifat dari peri ini kan jealous ya, cemburuan gitu. Si laki-laki secara aura jodoh nanti akan ketutup, sehingga akan tidak memilih dari manusia, tapi akan menjalin hubungan dengan si peri itu. Karena sebenarnya ini menjadi seperti legenda Jawa kuno gitu, bahwasanya orang-orang juga mencari istri, itu peri itu untuk diperistri. Jadi selain untuk ini ya, untuk mencari kekayaan tentunya, untuk meningkatkan secara ilmu, secara metafisika. Selain itu juga dalam tanda kutip kepuasan juga dalam tanda kutip itu. Oke, ya jadi Nah, dulu waktu bahaya Mbak Sarah ke bahaya Mbak, waktu Mbak Sarah ke ini sebenarnya ke tempuran yang di Ngawi itu loh Mbak. Oh. Yang dulu pernah kerasukan itu modelnya, hampir sama peri itu sebenarnya itu dulu. Oke, ya. Oke. Oh, ya, I see. Berarti ya tuh guys bahaya. Jadi gini, sebenarnya gini guys, jangan sampai mata kita tertipu dengan sesuatu yang indah, karena kita tidak pernah tahu di belakangnya itu ada apa. Itu apa? Iya benar itu Mbak Sarah. Kalau dulu waktu saya ngikutin Mbak Sarah dulu waktu di acara jalan-jalan sampai di MS tuh kadang ya ketemu sih. So ini Mbak menyerupakan diri jadi noni Belanda juga itu kadang peri. Iya. Juga. Tapi lebih berarti mereka lebih ke laki-laki berarti ya? Iya. Kalau menggodanya memang ke laki-laki. Kalau perempuan pun biasanya nyampein pesen sih. Cerita gitu. Terkadang tapi copy paste ya. Jadi ada peri yang original juga ada yang KW juga sebenarnya. Ya. Semuanya gitu ya, Mas. Karena kan kadang-kadang aku juga ngelihat sosok misalnya ada pocong nih. Tapi aku tahu yang ini pocong, yang ini apa nih gitu kok. KW gitu. Maksudnya bukan apa ya beda gitu. Ada aku ketemu berapa kali kayak dia ngambil form dari si Poci. Kalau di DMS nyebutnya Poci. Poci, unyu ya jadinya. Ya jadi unyu. Kalau di kisah tanah Jawa bilangnya Black Giant. Kalau kita bilangnya uwo. Jadi lucu ya. Iya, kalau yang dulu itu kalau pocong kan biasanya ini sih Mbak, kalau Candy Ghost itu ya, Poci itu, dia yang bentuknya. Kemarin Holedi ya Mbak ya, yang kita bahas. Sundel bolong kan Holedi. Ini, aduh, jadi lucu-lucu ya hantunya ya. Yang waktu itu kan ini Mbak, kalau yang wujudnya seram, berdarah-darah, lebay-lebay gitu, pocong, biasanya itu memang menyamar sih Mbak, jadi kayak nggak ori yang tadi Mbak Sarah ceritakan gitu. Nah kalau yang ori biasanya malah mukanya ketutup gitu ya Mbak ya? Mukanya itu nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan. Tapi yang menarik, yang sering banget yang aku temui bentuk energi ini, Mas Hao, biasanya kiriman. Jadi ilmu
apa yang Ilmu digunakan hitam. orang untuk ilmu hitam itu, aku berapa kali ketemu pocong hitam. Hitamnya semua, Mbak? Mukanya aja atau apa? Semua. Itu berapa kali? Iya. Itu memang ini sih, Mbak, kan kalau hitam itu diambil dari korin hitam sebenarnya, dari si orang ini setelah meninggal ya. Ya, Dan ya. memang tujuannya untuk kayak black magic gitu, karena sebenarnya pocong ini sebenarnya menurut kita kasihan sih ya. Nanti kalau kita ketemu juga, bagaimana cara untuk ngebebasin, karena sebenarnya dia dimanfaatin sama sosok, misal dia kayak paranormal atau orang pinter atau apa gitu untuk menyelakai. Jadi contohnya diambil kafannya atau diambil tanah Ya. kuburannya untuk tujuan teluh gitu, Mbak Sarah. Jadi hitam Jahat. tuh ya representasi gambarannya, ya auranya Iya. hitam memang. Iya, iya. Oh, makanya aku udah sempat digambarin sama Wisnu juga tuh berapa kali tuh. Iya, Tapi selalu yang hitam itu adalah energi dari yang pernah digunakan untuk media ilmu iya hitam benar. itu. Iya, Betul. saya sempat lihat di DMS juga sih, itu Iya. biasanya kalau datang ke gedung atau rumah kosong yang lama nggak ditempati, efek dari rumah itu sebenarnya, karena dulu mungkin di rumah itu situasinya masih hangat, masih menyenangkan, tapi saat dikirim teluh ataupun guna-guna, si penghuni itu kemudian sakit-sakitan atau nggak kerasan, akhirnya rumah itu ditinggal dan jadi sarang makhluk astral Ya. gitu. Iya. Tuh, ada yang mau nanya nggak nih guys? Hmm, Coba siapa tahu ada yang mau bertanya nih. Saradix dan Javanika ke Mas Hau. Ini, oh ya, jangan lupa setelah ini kalian ke YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Kita harus bikin 1M akhir bulan ini. Bisa nggak? Saradix. Saradix, subscribe YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Kurang berapa ya? Sekarang berapa ya Mas Hau? kurang 120, Tuh, 120.000 seperti. 120.000 Saradix. Subscribe YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Oke. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Saradix, Javanika, sayang. Wah, ada Mas Dova nih. Oke, belum ada yang nanya. Oke, aku lanjut lagi ya, Mas Hal. Iya, Mas Hal, aku mau tanya juga dong, kalau iya, Mbak. misalnya biasanya tuh kalau tim Kisah Tanah Jawa habis syuting setelah masuk ke sebuah lokasi yang memang angker gitu ya, bukan leluhur ya, tapi lebih ke tempat berhantu. Angker, Nah, ya, berhantu serem ya. ya serem. Nah, itu biasanya apa sih yang dilakukan setelah pulang dari situ untuk pembersihannya tuh apa sih yang dilakukan? Iya, biasanya ini Mbak, kita tetap P3K minum air ya. Terus selalu saya minta sama teman-teman tuh nanti sampai rumah atau sampai kantor atau kosan, nanti harus mandi bersih. Jadi ganti semua pakaian termasuk daleman semua. Karena biasanya kan kita nginjek-injek entah tanah atau megang apa kan itu nempel Ya. Mbak. Sehingga itu menjadi Oke. media makhluk astral untuk masuk. Jadi harus dibersihin semua tubuh gitu ya. Paling kita pertama itu, karena nanti kalau biasanya ada yang kecapean, kemudian terus langsung tidur, nanti jadinya fatal kalau dia terus langsung tertidur gitu. Karena pernah punya Ya. pengalaman sih Mbak, temen dulu kan ke Gua Jepang yang ada di Bandung itu. Ya. Nah waktu itu kita semua mandi karena dia satu teman kecapean, itu kok bangunnya siang jam 11 gitu. Badannya pegel-pegel gitu. Waktu itu kita tanya, kenapa sih gini? Dia itu mimpi katanya. Diikat di salah satu ruangan yang waktu itu kita sampai ini sebagai ruang interogasi. Dia diikat di sebuah kursi, kemudian diinterogasi oleh tentara Nippon Jepang gitu, dipukulin katanya gitu. Dan waktu saya tanya ternyata secara metafisika, secara salah satu bagian dari tubuhnya itu masih tertinggal di gua itu gitu, dan ditahan sampai 3 hari. Aduh. Sampai 3 hari. Iya, iya. Tuh guys, sebenarnya makanya kan kalau misalnya mungkin yang nonton banyak juga yang nggak paham bahwa yang kita lakukan, kita mengunjungi lokasi-lokasi itu sebenarnya ya bahaya. Maksudnya ada apa ya, nggak sembarangan ya sebenarnya. Jadi kita walaupun ke tempat angker, tapi tetap harus jaga sopan santun, tata krama. Iya, itu benar. tetap sih. Iya, dan juga sebenarnya kalau karakternya Mbak Sarah itu sama saya hampir sama sih. Kita itu jadi tujuan untuk curhat sebenarnya. Mereka kadang mau cerita sejarah, kemudian bagaimana cara kematian, nitip salam, nyari orang yang masih hidup. Pernah juga minta nitip uang untuk dibayarin utangnya karena belum lunas gitu di alam dulunya gitu. Macam-macam sih. Ghost Whisperer. Iya. Makanya mungkin kita
secara energi kalau aku ngerasanya nyambung banget sama Mas Hao gitu. Aku ngerasa nyaman, terus kayak apa ya, ada sesuatu energi yang sangat familiar yang aku rasakan. Jadi Ya, apa karena ya? dulu waktu ya Mm, gimana ya Mbak, waktu telepon gitu juga secara frekuensi sebenarnya, karena setiap orang pasti ada past life-nya masing-masing. Kita ya, tidak bilang ini tentang reinkarnasi, tapi leluhur sebenarnya ya. ya. Kemungkinan 800 tahun yang lalu mungkin kakek saya dengan neneknya Mbak Sarah mungkin juga pernah ngobrol bareng gitu tentang apa. Tadi besok kita terusin kayak cucu kita lah gitu. Iya, iya, iya. Nih Mas Hao tadi ada yang tanya kalau Mas Hao itu Iya, bisa mulai bisa melihat tuh dari umur berapa sih? sebenarnya dari 1 tahun Mbak Sarah. Dari Oke. 1 tahun. Dulu kan saya kelahirannya Jawa Timur, di Jombang saya kelahirannya. Mm-mm. Cuman yang tahu itu almarhum simbah saya, kakek saya itu tahu sampai usia 3 tahun. Ya. Tapi karena waktu itu saya mau dimasukkan pondok dan bapak saya nggak boleh, akhirnya saya dibawa ke Jogja. Waktu dibawa ke Jogja pertama kali karena nangis 3 hari 3 malam tidak berhenti karena saya melihat di lemari di kamar tuh ada sosok besar gitu, besar banget kayak raksasa, terus bulat gitu, telanjang dia melototin saya 3 hari. Akhirnya sama ibu saya dibawa ke orang pintar ditutup. Sampai usia 7 tahun buka Oh. lagi, tapi di usia 7 tahun itu saya diem-diem aja sampai sekarang. Baru dapat pengakuan keluarga itu 2013 sebenarnya. Karena kalau dulu Oke. saya cerita misal di rumah ada ini ada apa itu orang tua nggak percaya. Karena kan tempat orang tua punya bisnis, punya usaha, terus Ya. dikirimin orang. Jadi kalau Mm-mm. malam kadang ngelihat sosok uwo-uwo gitu ya, Black Giant, Ya. ngelihat Heeh. White Lady atau kuntilanak itu kadang saya Ya. cerita nggak percaya gitu. Tapi 2013 waktu saya ngurusi bangunan tua itu kepakai dalam tanda kutip. Jadi kadang Oke. kalau ke bangunan tua ya komunikasi sama menirnya, mau mintanya apa, perawatan bangunannya seperti apa. Itu sih Mbak Sarah Oke. Iya, iya. sebenarnya. Ya, Ini ada lagi nih pertanyaan Mas Hao. Mas Hao itu ya. indigo atau bisa dibilang indigo atau hanya orang yang punya six sense? Apa ya? Kalau dibilang indigo, saya juga nggak bilang saya indigo sih sebenarnya ya. Six Sense Kalau juga kalau aku gimana nggak ya? mau, aku bukan indigo. Iya, saya juga kadang indigo yang dimaksud itu sebenarnya begini ya. Anak-anak ataupun orang yang terlahir di tahun 2000-an. Di Ya, tahun 2000 di era milenium ya, era ya, generasi emas sebenarnya. ya, Kalau dibilang six sense itu sebenarnya kan extrasensory perception atau ya. indera keenam atau mata ketiga. Mm-mm. Posisi saya dengan Mbak Sarah itu sebenarnya sama. Kita itu hanya pengantar sebenarnya Mbak. Ya, Untuk nanti membawa anak tahun 2000 ini mencapai kejayaan di tahun 2045 sebenarnya. oke. Hanya perantara saja. Jadi tidak bisa dibilang indigo. Kalau indigo itu sebenarnya warna aura ya. Spektrum Ya, warna aura pada 880 nanometer hingga ya, 830 nanometer sebenarnya. ya. Warnanya akan Sebenarnya, biru. ya, Sebenarnya ya. warna, sebenarnya lebih ke warna aura Warna. karena Oke. orang yang warna auranya biru, ungu, bahkan nila itu pasti punya kepekaan tertentu. Dan orang Indonesia ini Oke. sebenarnya salah kaprah. Anggap orang indigo itu ya punya sisen, orang sisen ya Ya, punya indigo, padahal nggak ya, bisa dibilang begitu. Gitu. ya. Karena Ada berbeda. penjelasan, Iya. Jadi yang disebut indigo bisa melihat mereka itu hanya satu dari beberapa kategori yang bisa dibilang indigo gitu kan? iya, iya benar. Dan di tahun 2000 di era milenium untuk anak-anak yang terlahir tahun 2000 ke atas pasti akan memiliki 4 karakter nanti. Oke. Interdimensional, Nah, kemudian artis, interdimensional, artis, humanis, satunya konseptual. Jadi oke. konseptual itu nggak bisa lihat hantu, karena dia memikirkan sebuah konsep yang tidak terpikir oleh orang biasa untuk menciptakan sesuatu. Nah, Wow. interdimensional inilah yang kuat secara ESP ya, Ya, extrasensory ya, perception yang lebih kuat karena interdimensi, antar ya, dimensi. Kalau ya. orang humanis pasti bisa menyembuhkan, kalau artis lebih ke seni. Itu sih, Pak. Oke. Ya. Berarti ya spesial ya dan mungkin diturunkannya juga nggak banyak sebenarnya gitu Mas Au ya? Iya, iya benar. Dan nanti mendekati 2020, 2030 sebenarnya itu terseleksi lagi, Mbak, sebenarnya. Oke. Karena Eh, eh, anak yang terlahir ini kan banyak, karena mengingat generasi kita yang zaman dulu, leluhur kita kan pasti orang-orang yang hebat gitu Ya, dulunya. betul. Mm-mm. Terus sama ini aku pengen tahu juga menurut Mas Hmm, Hao gimana. Misalnya kalau orang lahir dengan mempunyai kemampuan, terus dia iya, memilih untuk menjalani ini, tapi tiba-tiba di tengah jalan egonya mulai terlalu besar dan akhirnya
dan akhirnya ya orang suka lupa, jadi sombong, jadi apa ya, jadi ya keakuannya tuh melebihi dari apa yang diberikan gitu ya, diberikan. Ya, Itu apakah bisa hilang, Mas Ham? iya, Kemampuan yang iya dia itu punya? bisa benar Mbak, itu bisa hilang apalagi tidak amanah ya. Ya, Sebenarnya dalam penguasaan seperti ini itu kalau kemudian mungkin Mbak Sarah juga sering mendapat pertanyaan ya, bagaimana buka cara buka mata batin sebenarnya gitu. betul. Sering banget. Sering kan Mbak, sebenarnya Ya, posisi Mbak Sarah dan teman-teman yang lain itu ada di posisi amanah sebenarnya. ya. Kita tanpa belajar, terkadang tanpa memahami tentang dunia seperti ini kok bisa gitu ya kan. Tapi ini sebenarnya amanah karena dalam hal ini sebenarnya ada empat karakter juga yang orang ini kemudian kok bisa. Pertama memang keturunan dari leluhur-leluhur kita, dari kakek nenek secara DNA sebenarnya secara DNA. Ya. Kemudian yang kedua itu beasiswa. Jadi beasiswa ini orang-orang terpilih gitu. Jadi seperti dapat scholarship lah kalau masuk ke universitas gitu. Kemudian ada juga amanah, ada masa kontrak Oke. juga. Terus yang keempat ini belajar. Nah, orang yang belajar ini terkadang Mbak Sarah itu tujuannya nanti untuk pamer, itu bisa jadi. Sehingga terjadi kasus, kemudian orang ini hilang ingatan atau apa, mendadak gila atau apa macam-macam. Karena setelah saya bisa kok menguasai ilmu di awal itu kan biasanya buat pamer ya. Kalau orang kemudian menengah, dia akan diem dan saat dia di posisi tinggi, dia pasti akan merasa kecil. Tapi di awal-awal ujiannya adalah terkadang menjadi takabur. Saat seperti itu, kemudian pasti entah itu perewangannya, entah itu ilmu yang dipelajari, bahkan Tuhan yang Maha Kuasa, itu nanti akan mencabut ilmu itu. Karena tujuan sejatinya tidak seperti itu. Gitu. Yeah. Jadi amanah sih sebenarnya. Ya, oke. Tuh guys, aku setuju banget juga sih kayak karena semakin kita bertambah usia, pasti kemampuan dan energinya kan bertambah. Nah itu cobaannya juga makin banyak. Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak mungkin cuma melihat dari kulit luarnya aja terlihat menyenangkan, tapi sebenarnya tuh yang dijalani sebenarnya berat gitu. Pada saat bertambah usia, setiap tahun pasti ada aja pelajaran baru yang harus kita pelajari dan kita selarasin lagi dengan badan, energi baru lagi, dan nggak akan pernah ada habisnya gitu. Dan itu tadi sih seperti dites, bisa nggak loh untuk nggak congkak gitu, ya kan? Karena itu tuh pasti ada terus tuh yang namanya manusia, pasti ada ego. Bagaimana caranya kita supaya untuk tidak kalah dengan ego kita kan gitu. Ya benar itu Mbak Sarah. Jadi di usia itu memang beda-beda ya karakter. Jadi kita biasanya kan di awal lebih ke kuantitas, tapi semakin kita bertambah usia pasti kualitas nanti. Jadi misal gini, saya sama Mbak Sarah ngeliat Poci gitu, nggak terus jumlahnya banyak atau ketemunya sering, tetapi dia itu bagaimana sih sebenarnya kita bisa kupas. Jadi kayak mungkin udah masuk ke S3 ini ya, ilmu metafisika gitu. Jadi pocong itu akan diteliti untuk disertasi gitu kan lebih dalam banget gitu. Karena pasti ada perbedaannya, Pak. Iya benar. Ada perbedaannya dengan masa studinya gitu. Jadi pasti akan ditambah. Termasuk ketemu dengan hal baru, ketemu dengan orang baru itu juga jadi kayak kita waktu sekolah kan pasti setiap tahun pindah kelas, nanti ketemu teman baru, pelajarannya baru ya gitu sih. Sama seperti iya betul juga ya, iya benar juga ya. Aku dulu dari waktu awal-awal kalau ngelihat pokoknya lihat sosok yang rambutnya panjang itu kuntilanak aja gitu. Terus kalau ngeliat oh itu pocong, ya udah itu pocong aja. Itu kan dengan berjalannya waktu juga akhirnya bisa membedakan, oh ini energinya ini. Oh ini energinya ini. Nah tapi teman-teman Javanika dan Saradix, kalau Mas Hau itu dia kayak pengetahuannya tuh dia tahu nama A, B, C sampai ujung tuh dia tahu semua. Kalau aku mungkin belajar dari apa yang pernah aku lihat gitu, dan aku nggak pernah tahu oh itu namanya sebenarnya A, oh itu namanya sebenarnya B. Nah gitu. Jadi aku belajar atas dasar apa yang pernah aku lihat gitu. Dan pas pada saat aku nonton Kisah Tanah Jawa, aku baca bukunya terus kayak apa sih ini sama gitu, terus kayak apa sih banyak hal yang aku nggak bisa jelasin yang nyambung gitu. Makanya aku kayak oke, emang sudah saatnya untuk kita ketemu gitu. Dan aku senang banget kemarin ada private talk aku sama Mas Sau, banyak banget hal yang nyambung ya Mas ya gitu.
Iya, iya Mbak. Dan ini memang ada perbedaan. Jadi kayak kita tim itu nanti saling melengkapi ya. Mm-mm. Mbak Sarah ada spesialis apa, saya ada spesialis apa. Karena Ya, dokter pun kalau membedah pasien itu pasti ada macam-macam, ada spesialis saraf, spesialis jantung, ya, spesialis anestesi. Jadi ini sedikit cerita ya Mbak Sarah ya. Kalau Mbak ya, Sarah ya. itu memang energinya besar. Jadi saya memang saya itu justru energinya kecil. Tetapi saya yang akan membuka sebuah misal Poci nih, saya akan membuka di pertama, nanti Mbak Sarah yang akan masuk. Akan melihat Oke, dalamannya itu seperti apa. Bagaimana cara oke, kematiannya dalam tanda kutip, kemudian ini menyampaikan apa. Itu Mm-mm, mm-mm. analisis gitu, lebih ke Oke, dalam gitu. Karena saya ngikutin dulu contohnya nih, waktu Mbak saya tuh punya ada 2 episode yang paling berkesan. Kalau nonton ya. DMS sama nonton acara, saya sebut nggak apa ya Mbak ya, Mister Nggak Tuku apa-apa, nggak jalan-jalan apa-apa. waktu itu. Ya, heeh. Mister Tuku jalan-jalan tuh waktu itu Mbak ke Ngawi waktu itu ke Benteng Pendem tuh. Ya, Sampai ya. habis nonton tuh saya langsung ke sana Mbak itu. 2013 itu langsung saya ke sana. Ngefan banget tuh sama Mbak Sarah waktu itu cerita tentang Kiai Haji Muhammad Nur Salim tuh loh Mbak. Yang Mbak Oh cerita iya, bagaimana perawakannya gitu. iya. Terus yang di DMS waktu itu ke Paledang, ke terowongan Paledang itu, yang kereta api, yang ada noninya. Itu yang saya Oh, cerita, tak cari itu Mbak tempatnya yang nggak di terowongan ya Mbak, jalan dekat sama sungai itu waktu itu tak cariin. Jadi penasaran terus ada apa sih yang diceritain gitu. Waktu itu kan ketemu noni Belanda gini-gini. iya, iya, iya. Saya melihat karakter bahwasanya memang analisisnya kuat gitu. Jadi kalau nanti kita ketemu nih kalau bareng gitu nanti akan kita kayak tugas praktek lah nanti buka. Ini saya hitung-hitungannya itu nanti Mbak yang bedah-bedah Iya, iya, dalamannya itu iya. seperti apa gitu. Iya, kita Karena kita sebenarnya bisa lebih kerja bareng. ya lebih tegaan lah dalam arti kalau saya itu kan tegaan gitu, kalau Mbak Sarah itu kan lebih ke dalam masuk banget. Iya. Jadi kayak cerita misal kejadian Sulasmi, oh ya waktu di Cepu waktu itu Mbak dia yang ditipu pacarnya itu loh, yang di Oh iya, iya, iya. Mister Tukul waktu itu, yang di Iya, lokomotif itu kan iya, iya, cerita bagaimana dia dia bawa apa ditipu pacarnya. Jadi lebih iya, dalam untuk sesinya. Karena kan jelas kalau perempuan ketemu perempuan pasti ceritanya lebih banyak iya, gitu. iya, Jadi iya, nanti iya. saya yang ngenalin gitu. Itu Iya, sih iya. memang. Heeh. Dan yang menarik juga ya yang aku lihat dari KTJ kalau aku nonton episodenya yang paling berkesan juga buat aku itu pada saat nonton episode di Nusa Kambangan di Cilacap. Oh Nah, iya, itu pada saat Mas Hao membuka komunikasi dengan sosok yang disiksa di sana. Itu sosok perempuan. Nah, pada iya, saat Mas Hao membuka komunikasi itu ada sesuatu yang, "Heh, kok sama sih?" Kayak apa ya? Aku ngelihat aku tapi Mas Hao gitu. Itu iya. yang aku rasakan gitu. Dan kan nggak full. Kita hanya memberikan sedikit Setengah, iya, kita hanya memberikan sedikit ruang di dalam diri kita untuk mereka bercerita kan gitu. Itu kayak iya benar. Jadi, gila sama. iya jadi kalau Mbak Sarah mungkin saya, kalau mungkin ada yang khawatir kalau kalau mediumisasi seperti apa sebenarnya kita masih jaga-jaga ya nggak 100%. Jadi cuma Iya, lima nggak belas full. persen karena separuh badan kita jadi kita masih bisa mengendalikan. Cuma sebenarnya mediumisasi yang dimaksud itu lebih ke minta informasi. Jadi yang ngomong, yang ngobrol itu bukan kita sebenarnya, tapi badan masih kita. Kalau full nanti bahaya soalnya. Ya, Katufnya tuh guys. kebuka, kemudian pengaruh gitu. Jadi Ya, terkadang kita memang dalam arti di sini mendengarkan aspirasi mereka juga berteman karena sebagai penyambung lidah. Ya kalau ya, kamu masuk boleh, tapi jangan semuanya. Jangan nanti ke hacker ya. gitu. Jadi kalau kalau yang bilang oh ini settingan apa ya, ya sebenarnya ya kita set gitu. Memang kita set. Jangan sampai semuanya parah. Kalau kita sampai kerasukan semuanya bisa berhari-hari tuh pegelnya beneran. Iya, dan itu kemarin juga terjadi sama aku. Aku terlalu forsir ya, Mas Hao. Aku terlalu Iya, forsir. Aku terlalu banyak membuka komunikasi dan kadang-kadang tuh suka suka lupa gitu kayak aduh ini butuh iya, istirahat badannya gitu loh. Jadi kadang-kadang iya aku benar. bandel gitu. Nah, kemarin tapi aku Iya, belajar kayak udah aku belajar kayak oke, this is the time. Ini saatnya untuk aku harus protect energi untuk apa ya untuk ya kalau misalnya akunya nggak sehat akunya nggak full energinya gimana bisa melakukan penelusuran dan berbagi cerita kan gitu jadinya iya, iya karena beberapa hari yang lalu tuh memang Mbak Sarah kan energinya terkuras banget gitu. Akhirnya ya ada laku-laku kejawen yang dijalani. Karena saya melihat di DMS juga
terkadang nggak bisa ngendaliin kalau masuk sampai 2, 3, 5 gitu kan. Mereka kadang kan ngebohongin kita kan di situ gitu, nyari celah Iya, padahal nggak mau cerita. banget. Itu Iya. kan jadi memang harus butuh waktu rileks dulu untuk kita recharge energi, ya kayak Iya. baterai lah, nggak bisa dipaksain. Soalnya Mm-mm. kalau nanti kita paksain, selain kitanya sendiri terancam, juga beberapa cerita yang kita ceritakan akhirnya nggak valid gitu, bahaya juga. Ya, ya, Bisa ya. Makanya disesatin gitu. sama ini Mas Hao yang aku Oke. yang sering terjadi juga pada saat aku buka komunikasi, misalnya aku sudah ngincer nih sosok A, tiba-tiba pada saat dia udah mendekat ada yang gitu, itu sering banget. Nah, biasanya Iya. yang ngambil itu yang lebih dominan biasanya. Nah, itu aku kayak belajar lagi. Ini aku, guys, percaya atau enggak, aku dan Mas Hao ini kita terus belajar. Kita nggak mau kita ini masih terus belajar sampai tua gitu, nggak akan ada stopnya, karena nggak akan ada habisnya ini pelajaran energi ini. Jadi Iya, Mbak. ya Benar. kan, yang sering terjadi tuh si yang sosok dominan ini kayak, hey, gue mau ngomong juga gitu. Nah itu tuh aku masih belajar untuk gimana caranya untuk fokus supaya tidak memberikan celah kepada si yang lain untuk nyelak aja lo gitu. Tapi ya kadang-kadang ya namanya kita ya pasti suka terjadi gitu. Kalau Mas Al pernah nggak sih Iya, gitu? Mbak. Pernah, Mbak, sering, Mbak. Padahal pernah sampai 12, sampai 20, pernah mau masuk semua. Tapi biasanya saya filter sih, saya seleksi Iya, gitu. iya, Wah, iya. sampai yang saya itu yang paling parah itu justru mau masuk ke ini, sampai ke tulang belakang tuh pernah. Dan waktu ke Jepang ya, waktu itu sama Mbak Citra Prima yang Iya, kita di Hiroshima, yang waktu itu Mbak Sarah telepon Mbak Citra juga. iya. Itu masuk ke tulang belakang sini, Mbak. Masuk ke tulang belakang dan Oh, sosoknya sosok Jepang ya, tentara Nippon gitu, masuk ke dalam iya. tubuh saya. Bahkan Hah? di Hiroshima sana dia minta ngajak mati gitu, ngajak bunuh diri karena ada sungai yang waktu itu habis hujan meluap dan itu airnya dingin banget sampai 5 derajat mungkin. Saya itu mau diminta mau Iya, diseret terjun ke sungai itu karena kamu harus mati ikut saya gitu. Tapi iya, sama serem Mbak banget. Citra waktu itu ditarik terus Iya, dinetralisir dan Mbak Citra menyampaikan bahwasanya sudah sampai ke ini ke tulang belakang itu harus dinetralisir. Itu yang paling parah sih Mbak Sarah dan iya, pelajaran-pelajaran saya misal saya melihat Mbak Sarah, saya melihat Mbak Citra itu kan yang lebih senior dari saya. Kadang saya melihat bagaimana sih cara mengcovernya itu karena kan kalau perempuan jelas lebih ke hati ya Mbak untuk merasakan kalau laki-laki kan ke tenaga gitu. Jadi iya, saya diajari waktu itu sama Mbak Citra untuk mediasi harus seperti ini, iya, seperti ini. iya. Tunggu diralat, Bahaya soalnya. aku nggak mau dibilang senior, aku bukan senior. Kita sama-sama belajar, Mas Hal. Ya kakak kelas. Ya enggak dong, seumuran dong. Ya enggak Mbak. Kan Mbak kan seusia kakak saya. Iya bener. Ketahuan dong gue tua. Aduh. Ya enggak, masih usia 35 kok. Oh ya, amin. Makasih ya di diskon. Oke, 35 saya 30 kan. ini ada Saradix Jogja tuh. Saradix, jangan lupa subscribe YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Tuh, kita bikin 1 juta. Cus guys, ayo Saradix. Nih ada pertanyaan dari Aldi nih. Kalau ngelepasin kodam dari orang yang lagi kritis, baiknya seperti apa ya? Nah itu. Oh, iya. Jadi kodam turunan itu gimana sih sebenarnya Mas Hao ya? Kodam turunan itu, maksudnya kalau Iya, mungkin dapat dari ibu atau eyang gitu ya? Gimana sih sebenarnya Mas Hao? Iya, benar sih. Ini biasanya kasusnya kayak orang-orang yang sulit meninggal itu loh, Mbak. Yang sudah sepuh, terus mau wafatnya sulit, terkadang hanya nyawanya tinggal di sini, dan tanda kutip ini nyawa ya. Saya ada 2 pengalaman sih sebenarnya ini pernah membantu dalam artinya saya lantaran gitu ya, lantaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membantu gitu lantaran. Itu pernah dulu itu karena sulit itu ada pusaka yang masih ada di sini sebenarnya. Dan memang harus ada komunikasi. Jadi di sini itu kita kembali lagi ke komunikasi. Jadi tidak serta-merta kemudian kamu harus pergi, kamu harus ini ngusir itu nggak segampang itu karena logikanya kalau kita mau relokasi tempat pasti ditinggalin orang yang sudah lama walaupun ini tanah negara, tapi kita juga pendekatannya harus pendekatan dekat, terus kompensasinya apa, bagaimana cara membujuknya. Waktu itu sebenarnya hanya komunikasi sih, sebenarnya membujuk minta apa nanti kalau dilepas diantarnya di mana. Misal biasanya paling sering diantarnya ke pantai selatan sih, karena sebagai muara dari semuanya. Soalnya kalau kita frontal
gitu nanti justru mereka akan nyerang balik gitu, nggak terima atau Oh, demo gitu sih. jadi semuanya harus ada tata keramanya juga ya. Apapun itu Benar, bener ya Mbak. Mas Hao ya. Heeh. Benar. Nah, Termasuk kita kayak kita ketemu orang lah, mau orangnya itu serem, mau orangnya itu jahat, kalau kita niatnya ya, baik dengan etika, dengan sopan santun etika yang baik, ngobrolnya enak gitu ya pasti akan lulus juga. iya. Sama sih gitu. Tapi sama ini ya Mas Hao ya, misalnya nih si orang ini dia tidak sama sekali tidak mendalami, tapi si Hmm. kodam ini apakah tetap bisa masuk tanpa dia menerima? Itu bagaimana Mas Hao? Itu bisa sih Mbak, memang kalau dia biasanya kalau seperti itu nanti ditanyain, oh saya sudah ditugaskan sama leluhurmu, gini-gini untuk menjaga Ya, apa gitu. ya, Itu kembali lagi nanti ya ke komunikasi juga kita akan tanya secara energi, residual energi itu kodamnya seperti apa dulu gitu. Jadi oke. leluhurmu juga mengatakan ini enggak, karena kalau tidak kita verifikasi atau tidak kita tanya ulang, biasanya juga bohong. Ya, 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 Ngaku-ngaku disuruh atau ngaku-ngaku diperintah itu juga nggak bisa. Jadi ya. kalau nanti tujuannya sudah seperti itu, memang kalau tidak bisa kita selesaikan secara baik-baik, memang ada beberapa cara. Salah satunya ada diruat, ada diruqyah, harus ditahlili dulu atau apa, Ya. dibikinkan bacaan atau apa, pesan terakhirnya seperti apa. Heeh. Dan ini juga berlaku kalau orang mau jual rumah, rumah warisan terutama, itu kok nggak laku-laku, kenapa sih itu? Terkadang leluhurnya atau bapak ibunya sudah almarhum, kakek neneknya juga nggak terima. Nanti kalau dijual, kalian semua pada rebutan warisan, mendingan nggak usah. Gitu sih, Mbak. Iya, iya. Oh gitu, oke. Iya, Terus satu lagi aku penasaran, ini menarik banget buat teman-teman iya. juga mungkin ada yang tanya. Kalau misalnya ada orang awam yang sama sekali nggak mengerti, terus dia udah tua, Hmm. itu pengaruh nggak sih apa yang mesti dia lakukan untuk supaya si kodam ini nggak nyangkut? Itu yang perlu dilakukan apa? Misalnya orang awam nih nggak tahu apa-apa gitu. Iya, iya. Memang harus ada lelaku-lelaku juga sih, Mbak. Jadi ada doa-doa tertentu, malam harus tirakat contohnya, kemudian mandi untuk ngelepas, karena air itu pasti netral, apapun itu pasti akan netral. Jadi ada ikhtiarnya lah. Terus ahli waris juga harus ketemu yang bisa dipercaya, karena pusaka terkadang orang dulu mungkin dipakai untuk kekebalan, untuk kekayaan, ataupun untuk aura pemikat dan macam-macam. Itu juga harus dikomunikasikan baiknya Ya, itu seperti apa, dan nanti pasti ada petunjuk lah. Setiap ya, ya. setiap kemauan pasti ada jalan pasti. Tapi kalau orangnya terus takabur ya, ini pasti bisa lepas, saya ingin hidup selamanya lah, itu ya sulit. Perjanjiannya seperti apa dulu. Jadi Oh, informasi sebenarnya semua bisa kita tarik dari korinnya. Seperti apa sih mau ngobrol, karena kalau kita melihat korin putih dari seseorang itu pasti dia nggak akan bohong. Ceritanya seperti apa. oke. Oke, tuh guys, semoga menjawab tadi pertanyaan siapa tadi aku lupa lagi namanya. Banyak banget sih Mas Hao yang ini Iya, yang ini ngechat nih, ha. yang keluar naiknya kenceng soalnya. Ini sorry ya, saya sambil minum ya. Iya, Maaf. sorry, kok aku sorry juga nih, aku udah tadi minum juga tuh. Tuh, teman-teman. Benar-benar ini. Iya banget, aku nggak sabar collab sama sama Mas Iya. Hao. Kayak Ini sama visanya udah lagi. turun loh Mbak, Sarah, visa kunjungan. Yeay. Nanti abis ini kita boleh video call, ada Mas Dova nggak di situ? Ada Ada. di Ya sebelah udah saya. nanti Iya, udah Mas Dova. Nanti sekalian aku pengen ngobrol sebentar sih. Ya, habis ini nanti iya, habis ini ya, habis ini. iya, ya Mbak. Nih, bahas reinkarnasi dong, itu masih simpang siur. Wah, panjang tapi ya. Hmm, aduh gimana ya ini menanggapinya ya. Kalau kita bilang tentang reinkarnasi itu gimana ya? Ini secara sains saja ya bisa dijelaskan sebenarnya. Ya, Kita ya. semua ini sebenarnya ada satu di sini adalah DNA, nucleic acid yang ada di dalam tubuh. Ini akan membawa segala informasi dari leluhur-leluhur kita, terutama dari kakek nenek, dari buyut, dari semuanya. Ya. Turunan-turunan karakter ini kemudian akan masuk ke dalam tubuh orang yang terlahir lagi. Itulah kok bisa, misal dia melihat kejadian dalam dulu, merasakan seperti apa, karena Ya. di dalam DNA itu semuanya terekam informasi-informasi di zaman lampau juga bisa. Lantas kalau kita melihat secara metafisika, kalau tadi dijelaskan secara medis ya, secara non medis, bahwasanya kehidupan yang terjadi lagi itu juga berasal dari korin orang yang dulu pernah hidup. Jadi korin itu kan jin yang mendampingi kita, yang menjaga kita, yang mengcopy paste terkadang. Jadi
sebelum kita terlahir, kadang ibu kita kan proses kelahiran buka berapa itu kan terbang banyak banget nih korin-korin di atas. Dan saya itu pernah punya pengalaman Mbak Sarah melihat seperti itu gitu. Jadi dulu waktu tahun 94 waktu adik saya lahir waktu itu, kan saya nunggu ibu saya karena bapak saya pergi. Itu memang banyak Mbak berterbangan gitu. Macam-macam di atas. Terus pas waktu mau keluar, itu nanti si sosok ini mulai dari dewasa, misal dari usia 50 jadi usia 40, 30, 20, 10 sampai jadi anak bayi gitu. Masuk, kemudian lahir gitu. Dan untuk seperti itu ada yang random, ada yang dia memang bawaan dari leluhur. Kalau bawaan dari leluhur memang masih beruntung, tapi kalau random bisa jadi, oh saya ini dulunya orang apa, saya berasal dari mana gitu. Bisa macam-macam gitu. Dan pernah ada sosok-sosok itu yang ingin terlahir, dalam arti saya tanyain nakal gitu. Mas saya ingin lahir itu sudah booking tempat, terus masuk ke rahimnya dulu, sehingga ibunya kadang mengalami mimpi buruk, anaknya lahirnya sungsang atau apa, karena memaksa dia, jadi rebutan tempat gitu. Sehingga kan kalau orang di Jawa kan ada mitoni, dalam itu tuh Mbak, ada 7 bulanan, ada prosesi ini, itu memang tujuannya untuk selamatan, biar cucuku, biar anakku nanti kalau terlahir selamat gitu, dengan doa-doa gitu. Oke, itu guys tentang reinkarnasi. Tapi mungkin Mas Hal nggak tahu ya, aku udah pernah cerita belum ya. Jadi aku tuh pernah punya memori akan orang yang bukan aku, tapi dia laki-laki, terus orang Amerika, dia pilot. Nah itu bukan sosok yang aku lihat, tapi datangnya ke aku itu adalah memori seperti aku masih kecil, cuman bukan aku gitu. Dan ternyata setelah dicari, ternyata aku dulu itu adalah seorang co-pilot yang meninggalnya di tahun 43. Aku US Army, namanya John Riley. Nah itu informasinya itu aku dapetnya bit of pieces dulu. Tapi setelah aku ngobrol sama temanku yang di Amerika, dicari sama dia, ada orangnya. Jadi emang bener aku meninggalnya itu, kenapa aku takut terbang selama ini, ternyata aku meninggalnya crash landing. Jadi pada saat emergency landing gitu. Tapi memang mungkin banyak yang mengira kalau si reinkarnasi itu bukan kita full, jadi hanya sedikit bagian gitu ya kali ya, bahasa mudahnya. Benar Mbak. Ya, jadi terkadang satu orang itu ada berlapis-lapis ya, dalam artian past life, kita sebutnya di sini past life. Kita universal ya, nggak mengacu pada agama ataupun kepercayaan tertentu, tapi lebih ke past life. Dan itu memang benar. Dan percaya nggak percaya, kalau contohnya Mbak Sarah pernah ke Amerika Serikat, kalau saya pernah ke Jepang itu sama Mbak, sesuatu yang tidak direncanakan. Karena past life yang kuat saya memang waktu Perang Dunia Kedua, waktu zaman era kolonial juga, pas Nippon juga sama masuk. Dan itu memang seperti kita pulang kampung nanti, seperti rasanya. Walaupun itu di luar negeri atau di mana itu kayak pulang kampung. Karena kalau kita bilang sebenarnya alam semesta ini kan menyimpan banyak hal. Dan energi dalam hukum kekekalan energi, Joule ya, energi itu akan terus ada, tetapi wujudnya yang berubah sebenarnya. Kekekalan, jadi kekal, umurnya itu kekal energi itu. Sehingga ini ya kadang hinggap ke siapa, masuk dan membawa memori, membawa suatu kenangan yang terekam di sel-sel otak gitu. Nanti karena DNA kan kuat banget tuh Mbak, DNA betul. kan. Ya, betul. Masalah tapi kalau apakah di Jepang, di Eropa juga nggak? Sama semua Mbak, seluruh dunia sebenarnya. Kalau aku yang banget Eropa, aku udah pasti di South of France dulu pernah. Mesir itu udah pasti. Tapi aku belum pernah ke Mesir. Amerika itu si John Riley sih. Jadi pada saat aku ngeliat bendera Amerika tuh kayak lebay gitu, kayak ada sesuatu tentang bendera Amerika yang tidak bisa aku jelaskan. Oh ternyata mungkin dari si John Riley itu gitu kali ya penjelasannya. Ya, benar sih, benar Mbak. Seperti gimana? Gimana, sorry Mbak, malah kepotong saya. Nggak apa-apa. Seperti Mas Hal melihat wanita Jepang misalnya. Iya, benar. Termasuk sebenarnya kalau kita lihat ya, raga dan ruh itu walau alam akan kemana. Kalau raga pasti akan melebur. Raga itu kan fisik, akan melebur, entah itu diabukan, entah itu dikubur, pasti akan melebur, akan hancur raga ini. Raga itu ibarat casing itu bisa rusak. Tapi kalau software, ada hardware, ada software ini akan terus ada, karena energi yang tidak terlihat. Dalam hal ini,
bisa dijelaskan secara ilmu fisika ataupun bahkan fisika kuantum juga bisa dijelaskan. Tapi kalau kita bilang ruh atau sukma itu tidak satupun bisa melihat. Nanti akan kemana? Walau alam itu semuanya. Tapi kan selama orang hidup ini kan pasti akan bersinggungan dengan yang namanya sosok astral ya, entah itu jin atau apa. Sosok astralnya mengikuti kita, bahkan saat kita mandi pun dia akan ada. Sehingga dia akan mengcopy, mengcloning semuanya yang terjadi. Mengcloning, dan saat orang ini meninggal, raganya sudah hancur dan ruh, sukma energinya akan walau alam kemana. Ini kan ada waiting list sebenarnya Mbak Sarah. Jin-jin astral ataupun jin korin ini pasti ada waiting list untuk menunggu nanti hari akhir. Sehingga sembari menunggu, mereka akan mencari inang ataupun indukan baru untuk nanti dihinggapi lagi membawa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ini yang nanti bisa dicobakan kehidupan yang terulang kembali. Tapi kalau kita bilang ke kepercayaan yang lain, bahwasanya memang ada karma yang harus dibayar itu memang benar. Bahkan di agama Islam pun yang disebutkan contohnya kebaikan ataupun keburukan sekecil biji zarah pun di surat zarah ya, itu nanti akan dibalas. Sebenarnya sama, karma itu seperti itu. Jadi kadang kita ngelihat orang ibadah juga nggak pernah, apa kok bisa kaya raya ya. Kalau kita lihat ternyata kakeknya pahlawan gitu. Terus orang yang rajin ibadah, kerjanya apa? Rajin gitu. Tapi kalau hidupnya seperti itu, oh ternyata kakeknya dulu pernah membantai orang seperti itu. Jadi karma itu indeksnya dia seperti apa ya? Seperti jam pasir. Jadi bisa ngisi, bisa penuh, bisa ngisi, bisa penuh. Iya. Oke. Wow. Sehingga gila. Kan ada pepatah bilang apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita menanam kebajikan, ya itu akan kita tuai. Walaupun mungkin saya sama Mbak Sarah hari ini kasarannya nih kita nggak ya banyak baik sama orang, ya belum tentu bisa kita dijahatin. Tapi kan anak cucu kita yang akan memanen nanti kebaikannya. Yaitu reinkarnasi bisa dijelaskan seperti itu. Terus Mbak. Iya. Wow, luar biasa. Ini terakhir ya Mas Hao, ini kita nggak kerasa udah sejam. Terakhir, apa sih? Enaknya durasinya tambah sih. Mas Hao, nih Mas Hao. Apa sih yang tujuannya Mas Hao menjalani ini akhirnya? Kalau aku ya memang kayak ini adalah bonus bisa menghasilkan sesuatu dari sini. Tapi buat aku bisa berbagi cerita dengan orang banyak, dan buat aku sendiri pribadi aku bisa mendapatkan pembelajaran untuk aku bisa lebih menghargai hidup, dan selalu diingatkan. Sebenarnya diingatkannya apa? Diingatkannya itu adalah untuk terus dekat dengan Gusti Allah gitu. Karena kadang-kadang kita aku juga ya namanya manusia pasti ya suka lupa apa ya namanya manusia gitu. Tapi dengan aku selalu kalau ketemu kisah-kisah sedih mereka ini tuh aku mendapatkan pelajaran dari situ, dan aku berharap dengan berbagi cerita ini teman-teman yang di rumah juga bisa mengambil sedikit atau mengambil cerita dari apa yang aku ceritakan itu untuk pelajaran juga gitu, untuk lebih menghargai hidup. Kalau aku itu ya pengennya gitu. Ya, sama sih Mbak. Misi kita, saya sama Mbak Sarah tuh misinya sama sebenarnya. Kita terlahir di sebenarnya generasi reformasi sebenarnya ya. Jadi nanti akan membawa generasi muda, terutama Nusantara Indonesia ini untuk menuju kejayaan lagi. Jadi memang amanah kita nanti untuk membangkitkan sejarah-sejarah leluhur Mbak sebenarnya. Sejarah-sejarah leluhur yang sudah hilang. Pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat kan pahlawan-pahlawan kita kan tidak semuanya tercantum di buku sejarah. Pahlawan-pahlawan kita seperti dulu Mbak, waktu ke Cepu contohnya, terus ke Ngawi, ke Benteng Van den Bosch itu. Sebenarnya kita hanya menjadi penyambung lidah Mbak Sarah. Saya, Mbak Sarah dan teman-teman yang lain itu hanya menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan ini. Karena kita semua harus meneruskan karma baik dari leluhur kita dahulu, kakek-kakek kita dulu. Diwariskan ke cucunya itu biar berguna lah. Ini seperti ini, nanti biar tidak lupa kepada leluhurnya, dalam artian kita bangsa yang besar, bisa menguasai dunia dan macam-macam gitu, yang destinasi kita itu banyak, kita kekayaannya banyak. Kalau kita bilang hantu mau studi sampai S5 itu ya hantunya akan habis untuk Indonesia. Tetapi di balik itu berarti kita ngelihat hantu nggak hanya buat takut-takutan, ternyata kita itu kaya banget loh. Kalau di luar negeri cuma ada Dracula, zombie, atau kita kan
pocong ada pocong merah, pocong hitam, pocong apa gitu kan banyak banget gitu. Nah, Tapi kita harus ya, membangkitkan itu sih. ya. Betul, sama ini sih kenapa aku suka banget sama kisah Tanah Jawa. Karena ya itu mengingatkan lagi, oh iya ya, kita tuh terlalu sibuk mencari keluar, ternyata di tanah sendiri tuh ceritanya banyak yang tidak terungkap, yang belum terungkap, atau Iya, mungkin kita tahu tapi kita kayak nggak peduli gitu. Dan hey, sebenarnya iya, apa ya, perjuangan-perjuangan leluhur kita itu luar biasa loh, dan di tanah sendiri, dan eh, apa, dan cerita-ceritanya tuh macem-macem gitu, pengkhianatan, kisah cinta juga, iya. perjuangan untuk apa ya, sebenarnya kayak perebutan wilayah untuk sebenarnya Nusantara maju, kan itu banyak banget gitu, sampai sebenarnya akhirnya gimana sih kita bisa jadi seperti ini, kan pasti karena beliau-beliau juga gitu. Dan ini kalau menurut aku guys, banyakin nonton kisah Tanah Jawa, baca buku, research, dan mulai cari tahu tentang sejarah kalau menurut aku ya, karena apa, banyak yang sudah meninggalkan gitu, karena mungkin menurut mereka nggak seru, tapi hey, seru loh, kalian harus tahu dan harus paham kita menginjak ini di tanah mana, di tanah siapa gitu. Iya. Kalau buat Jadi aku. nanti benar sih Mbak, insya Allah juga kan saya nonton sampai tak ulang-ulang. Dan kalau nonton DMS ataupun dulu acara Mister Tukul jalan-jalan ya kan sering masih di aku juga. Kadang saya masih tak ulang-ulang gitu. Jadi ya kayak Mbak Sarah ke Ngawi, kemudian ke Cepu, terus kemudian ke rumah sakit mana itu dulu pernah di luar Jawa itu juga saya pernah nonton Iya, iya. ceritanya. Ya saya cuman waktu itu nggak nyangka sih Mbak ya kok bisa ketemu gitu kan ya nggak mungkin dalam tanda kutip tapi ya alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa memang kalau sudah menakdirkan untuk diberikan misi untuk diberikan apa pasti jodoh dalam tanda kutip itu pasti ditemukan gitu. Iya. Nggak usah ngoyo Amin. istilahnya ya sudah wayai sudah saatnya ya pasti nanti akan ketemu Iya. gitu sih. Yeay, oke ini guys, udah sejam, gak kerasa banget. Ini adalah awal dari kolaborasi romantis dari Misteri Sarah dan Kisah Tanah Jawa. Jadi kalian bersabar aja, tenang aja. Kami insya Allah kita sedang merencanakan sesuatu, dan doakan semoga ini lancar semua dan kita semua diparingi kesehatan ya guys. Jadi bisa Amin ya. bisa menjalankan ini ya guys ya. Dan Saradix jangan lupa serbu YouTube-nya Kisah Tanah Jawa, kita bikin 1 juta. Coba, bisa nggak tuh Saradix bikin 1 juta? Gimana? Kalau misalnya bisa, kalian luar biasa. Ini Saradix ini Mas Hal, mereka sweet banget. Kayak nggak tahu ya kenapa ya, karena apa karena aku juga ke mereka, aku sayang gitu mereka, terus aku bisa kerasa gitu mereka yang sweet banget, bisa nge-DM tuh pakai puisi, pakai pakai apa namanya, kayak Iya, menyatakan sukanya tuh lucu gitu. Aku suka banget, kayak seneng. Thank you ya Saradix dan Javanika. Tuh banyak Masal yang masih stay, ada berapa tuh, aku nggak bisa iya, siwer aku. iya. Ini keburu-buru nggak tuh Mbak Sarah? Mungkin Oh kita enggak, Mas Hal berapa mau menit ngobrol lagi lagi? deh. Oh boleh boleh. Iyalah, nunggu Oh dulu ya. Ya, Mas Hal masih masih ini guys, masih penasaran guys. iya. Ya aku tak Ini kita minum ya gimana gimana. iya sama-sama Mbak. Ya, ini juga teman-teman ya, baik teman-teman Saradik ataupun Javanika. Kita sebenarnya Mm-mm. juga pasti nanti kalau bertemu pasti ada yang ditemukan karena kita nggak akan selamanya bisa seperti ini. Baik saya sama Mbak Sarah juga kita butuh regenerasi sebenarnya. Jadi kan Ya. sayang ya sebenarnya kalau mungkin juga punya kemampuan ataupun diberikan titipan itu kalau kita nggak bergabung-gabung kita sendiri berdua juga dan teman-teman yang lain juga nanti berat gitu. Dalam arti kita kan bersama-sama nih melihat lagi kejayaan Nusantara itu seperti apa sebenarnya kita semuanya bersama-sama. Jadi baik Saratik dan Javanika, saya Mbak Sarah dan teman-teman lainnya gitu juga nanti akan gerakin. Jadi semoga kita 2045 itu menjadi Indonesia maju gitu bareng-bareng. Amin. Walaupun caranya lewat seperti ini gitu ya dalam artian memang kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu nenek moyang kita pasti sudah melakukan seperti ini berkaitan dengan hal mistis, berkaitan dengan hal magis, Ya. super apa tentang hal metafisika, supranatural, kebatinan itu pasti. Sehingga kita kenapa sih kok Indonesia ini kaya alamnya, kaya keseniannya, kemudian banyak orang-orang dan kemampuan hebat dengan kemampuan metafisika yang luar biasa ya. Leluhur kita yang mewariskan ke kita hari ini. Jadi memang kebangkitan Nusantara sih 2020. Kita di restart semua ibarat.
2021 Amin. baru kita jalan. Gitu. Udah mulai. Tuh, ada yang bilang bikin kelas online. Nah, nanti bisa pengampunya bisa saya sama Mbak Sarah tuh, nanti Mbak Sarah bawa mata kuliah apa sama mata kuliah apa gitu. Atau kita belajar kelompok itu juga bisa. Semuanya bisa dipelajari sebenarnya karena kalau kita melihat metafisika itu sebenarnya semuanya bisa dilogiskan. Bisa dinalar karena berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Itu. Energi itu tidak akan musnah tapi hanya berubah bentuk. Itu sih, Mbak. Tuh, apa tuh? Apa nih? Saradix Jogja. Nah, lo ada apa tuh 2045? Nah, makanya dari sekarang harus mulai aware. Ya, harus mulai aware supaya kedepannya nih sesuai jalur nih, sesuai dengan apa yang sudah di apa ya? Aduh, ntar ini deh susah jelasinnya kalau aku ngomongin. Iya, Mbak. Besok kalau kita ketemuan semua aja ya. Nanti. Iya ya. Aku mau ngomongin nanti deh. Masih di delete. Belum boleh disampaikan berarti. Iya, ini tuh lagi les kisah tanah Jawa nih. Iya, guys, seru banget sumpah. Kalian tuh harus nonton. Soalnya Pak Mas Hau itu, Om Hau itu ngejelasinnya kayak dari sisi sejarahnya tuh oke banget gitu, dan jadi tahu sejarah, jadi buka-buka buku dan Google cari tentang misalnya kalian tahu nggak siapa raja pertama Majapahit misalnya, yo, terus siapa raja Mataram pertama, nah kayak gitu-gitu kan seru banget, banyak, dan ada cerita-cerita cinta di situ. Dan kemarin itu aku ini loh masa beli tumbler di Starbucks, ini kan ya. Nah itu tuh ada, aku agak lupa inget nih, mungkin Mas bisa ingetin. Jadi di gambarnya itu ada candi, ada gambar ada jin ijo gitu, sama ada ayam, satu lagi yang padi, buat numbuk padi itu loh. Nah itu ceritanya apa sih, yang si putri ini mau dipinang, terus si cowok ini ditantang untuk membangun candi, itu apa sih Mas Hal? Yang itu apa Mbak? Yang Roro Jonggrang itu bukan? Oh, Roro Jonggrang, iya benar. Iya. Waktu itu ini toh Mbak Sarah, maaf saya potong, waktu itu pernah ke petilasan Mbak Jonggrang ya, yang di Jogja, yang waktu di Mister Tukul jalan-jalan waktu itu sama almarhum Pak Leo. Saya nonton juga itu yang petilasannya itu loh Mbak Jonggrang, yang rontokan rambutnya itu dikubur itu loh Mbak. Oh iya iya sama Mbak Leo, ya benar ya. Iya, waktu itu kesana juga kan, waktu itu saya nonton. Iya. Aku lupa soalnya banyak banget sih lokasi-lokasi. Jadi kayak gitu guys, maksudnya cerita-cerita gitu. Kalau buat aku sih sebenarnya seru ya. Jadi daripada baca gosip, mendingan baca gituan. Iya, jadi tahu umur kita. Iya, seperti apa sih memang. Jadi di Jogja memang ada petilasannya, namanya petilasan Mbak Jonggrang tuh di Patok, Gunung Kidul. Waktu itu Mbak Sarah pernah ke sana. Dan saya nonton. Jadi saya masih ingat sih Mbak Sarah itu pas waktu acara jalan-jalan kemana, terus waktu DMS kemana, itu apalagi yang dulu itu. Itu tak datengin Mbak, habis Mbak Sarah ke sana saya datang, terus penasaran sama pengen lihat aja juga. Mas Al, ada yang nanya tuh, iya, Mbak. Roro Jonggrang asli nggak sih tuh? Itu sebenarnya itu legenda. Jadi sosok ini pernah benar hidup, tapi ini dipakai sebagai legenda, itu ciptaan dari pemerintah kolonial sebenarnya. Karena Candi Prambanan itu, saya dulu waktu jadi pemandu wisata juga kalian ditanyain ya Mbak, sudah tak jelasin pembangunannya 50 tahun, seperti ini, harus ada tingkat-tingkatannya secara teknik, seperti ini. Tapi orang tamunya kadang masih, berarti ini nggak dibangun satu malam ya Mas, gitu. Jadi masih ke bawah mitos dan legenda. Karena kalau kita, jadinya mitos. ya itu sebenarnya legenda Mbak. Jadi kalau kita melihat Candi Prambanan ini sekilas ya, bahwasanya memang candi ini di situ memang ada arca, itu Durga Mahisa Suramardini. Yang dulu Mbak pernah saya kirimin tuh loh Mbak gambarnya. Durga Mahisa Suramardini. Jadi Dewi Durga ya, Mahisa Sura yang ada di bawah
Jadi sebenarnya Durga Mahesa Suramadu ini kan ada di Candi Utama dan paling eksotik lah kalau dilihat. Dan ini memang ciptaan dari pemerintah kolonial karena Candi Prambanan waktu ditemukan pertama itu bentuknya tidak seperti sekarang. Dan di situ banyak artefak-artefak dan juga banyak genangan air. Orang kita dahulu itu kan mengkaitkan segala hal itu dengan kejadian mistis sebenarnya. Contohnya ada orang main ke candi, kemudian pulang kok sakit, demam, kemudian meninggal. Tidak kesambet sebenarnya, tetapi wabah malaria yang sedang merebak. Karena kan candi kalau di situ sudah lama ditinggalkan, ada genangan air, pasti dipakai untuk tempat tinggal nyamuk ya di situ. Lantas orang Belanda membuat bangunan ini seolah-olah keramat, itu, oh ada patung perempuan, di situ ada ini, dan melihat tidak logika, dalam arti bisa diciptakan semalam. Dan itu diciptakan untuk menakuti orang, karena tempat ini dalam tanda kutip dianggap tempat terkutuk, karena pernah dikutuk sebagai orang yang terakhir, dia menjadi patung gitu, padahal tidak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita banyak-banyak cerita ini kearifan lokal. Jadi kemudian anak-anaknya, misal orang pribumi waktu itu nggak usah main ke candi, karena di sana ada putri yang dikutuk menjadi batu, sehingga tercipta cerita Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang ini. Walaupun dahulu memang mungkin juga terjadi cerita seperti itu, sehingga itu menjadi mitos. Kalau membawa pasangan, pacar nanti bisa putus, itu sebenarnya mitos juga gitu. Jadi sugesti nanti ya akhirnya. Menarik. Ini sorry ya, ini komen aku matiin dulu guys karena Yeah. sepertinya kayak ganggu signal juga. Jadi kayak agak nge-lag gitu kalau misalnya ada komen masuk. Jadi mohon maaf komennya ntar ini tak matiin dulu biar Om Haunya ceritanya jelas ya. Jangan marah ya. Guys, menarik ya. Nah, menarik ya. Nah waktu itu pas Mbak Sarah ke petilasan Mbak Jonggrang itu memang benar Mbak, kalau tuh sosoknya ada. Tetapi kemudian beliau karena cita turun-temurun, wah Roro Jonggrang itu seperti ini, orangnya judes atau macam-macam, itu disematkan di ceritakan di Prambanan sebagai legenda sebenarnya itu. Oh, Tapi waktu itu saya nonton, lihat loh Mbak, itu ada Mbak Jonggrang muda, Mbak Sarah kan cerita terus digambar waktu itu. Mbak Jonggrang tua, kemudian dijaga sama harimau, kan gitu tuh Mbak. Iya, oh iya. Asal masih inget, aku tuh udah gila banget itu. Saya nontonnya kan tak ulang-ulang Mbak, kalau nonton Mbak Sarah juga dulu. Nonton ceritanya kan seneng dengerin gitu, sampai inget banget gitu. Iya. Pas di JMS tuh juga ya, pas ke Jogja kan ke Rumah Pocong bareng itu kan pernah juga nonton. Enggak nyangka ya Mbak sekarang bisa ngobrol bareng malah. Iya dong. Kan aku yang nyari malah. Aku itu udah setahun yang lalu loh itu ke Jogja itu. Iya. Waktu itu kan Mbak Sarah ke ini juga kan ke sama Mas Demian yang pakai baju Jawa, Mataram ke ini ke makam Raja-Raja itu juga ke Kota Gede itu. Kota Gede. Kalau itu tahun 2014. Terus aku kembali lagi tapi tanpa Mas Demian sama pokoknya sendiri, aku beberapa kali ke Jogja tuh pasti harus menyempatkan ke Kota Gede. Iya, berarti besok kita ke sana ya Mbak dan tanda kutip. Iya, harus ke sana. Karena lihat Bapak ya nanti pasti aku nggak bisa ngomong nanti pada tahu kita mau ngapain Mas Hau. Iya, nanti. Salah satu tempat yang kita kunjungi itu, tapi kapan kita nggak tahu, belum kita rahasiain dulu. Nggak surprise nanti. Ini sekarang lebih jelas ya, karena komennya nggak ada. Tadi tuh kayak nge-lag gitu loh. Iya, tadi naik turun sih Mbak, soalnya tak lihat ini juga komennya. Yang ini naik turun gitu. Iya. Terus Mas Hau, seru nih. Yang itu sih waktu ya paling nanti kita kalau udah di sananya gitu, kalau udah bilang stop nanti kita kerasa kok nanti di stop gitu. Iya tuh guys, jadi Javanika dan Saradik sekali lagi tenang aja, kita sudah mempersiapkan sesuatu, insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan semuanya lancar ya. Jadi amin. Ini masih live Instagram ini adalah awal dari kolaborasi kami, jadi ditunggu aja. Iya. Apalagi ya Mbak ya ini? Apa yo? Mau ngomongin apa ya? Ayo apa? Oh, apa sama ini tadi tuh aku lihat ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau misalnya orang yang tidak bisa merasakan, terus tiba-tiba
ada yang ngirim nih, ada energi santet. Nah itu gimana ya cara mendeteksinya, dan apa kalau orang yang nggak ngerti itu gimana gitu? Iya, iya. Apakah Berarti ada ini ciri-cirinya energi. atau gimana sih? Oh, ini secara kiriman ya sebenarnya ya. Dalam tanda kutip ya, itu pelet, santet, guna-guna atau teluh. Itu Ya, biasanya kita akan merasa tidak nyaman. Itu terutama di maghrib atau tengah malam, dini hari, jam 12 sampai jam 3 sebelum subuh. Kita posisi orang awam itu akan merasakan gelisah, tiba-tiba suasananya panas, panas bukan berarti kemudian kemarau apa-apa, mau hujan atau apa, beda. ya, Terus mimpi buruk itu ya, kita mimpi buruk dikejar-kejar atau apa, oke, mimpi-mimpi buruk itu. Ini sebelum dikirim sebenarnya sudah ada sinyalemen yang datang. oke, Terus berat di badan, kemudian malas ibadah dan macam-macam. Karena saat kita lengah, itu sebenarnya mereka mau nembak ini tujuannya. Dan kita juga harus hati-hati ini untuk pesan semuanya juga, termasuk saya, Mbak Sarah juga, dan semuanya. Kita saat hari kelahiran, pas weton, misal wetonnya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, malamnya, kalau bisa memang kita dianjurkan oleh orang tua dulu, itu jangan tidur sore, jangan ojo turu sore-sore, jangan tidur sore, memolo itu malapetaka. ya, Sehingga kalau beragama muslim mungkin jam 12 malam kita zikir, sholat malam. Jadi ya, sebelum jam 2 pagi baru tidur. Karena lengah-lengahnya orang itu memang jam segitu. Gitu. Gampangannya, semuanya. Nggak berarti terus orang punya siksa, siapa itu nggak bisa, semuanya pasti bisa. Bisa diserang semua. Dan ciri-cirinya memang itu salah satunya, Mbak. ya. Dan Cara antisipasinya juga itu. antisipasinya tuh maksudnya kalau misalnya kerasa seperti itu, apa sih yang harus dilakukan pertama misalnya Iya, supaya tidak pertama memang iya, kita mencari air ya. Air itu dalam artian bisa untuk cuci muka, untuk apa. Jadi energi panas itu biar luntur karena jin kan energinya panas. Lantas kita juga minum air kelapa muda terutama atau air kelapa hijau. Dan itu harus diminum langsung. Nggak, dia yang original taste gitu. Jadi nggak pakai gula, nggak pakai apa aja langsung diminum karena itu netralisir racun. Kalau oh, nanti ngebantu ya kita berarti ya? muntah, iya benar Mbak. Nanti kalau kita muntah kayak orang di Rukia itu justru malah energi astral yang dikirim kita racun-racun metafisika akan keluar. Keluar. Sebenarnya seperti itu. Karena tanda-tandanya sebenarnya kita mudah marah, marahnya yang tidak terkontrol contohnya, kemudian males-malesan. Sebenarnya gejala-gejala awal lah, gejala-gejala indikasi suspek akan dikirimi penyakit metafisika atau non medis. Di awal-awal memang sudah terasa. Jadi lebih baik kan kita mencegah daripada nanti mengobati. Kalau santetnya gampangannya sudah masuk ke kita, wah itu ngobati nanti. Lain Tapi lagi ya. kalau lain Mbak, karena prosesnya wah macam-macam tergantung ininya apa. Tapi kalau kita sudah mencegah, ya auzubillah kalau nanti kemudian dikirim santet itu pasti nanti akan meledak di rumah. Duel gitu, berarti kayak ada mercon gitu, gagal modelnya. Dan kalau menurut aku juga sih kayaknya bukan berarti jadi semuanya dihubung-hubungkan dengan itu. Jangan Iya, terlalu parno benar. juga gitu kali ya Mas Hau ya. Jadi Benar ya. bawa positif aja. Kalau misalnya kita dari dalamnya memang positif, mungkin yang negatif datang akan susah nih mereka cari celahnya. Mungkin seperti itu sih. Ini gampangnya ya, gampangnya. Mungkin sih seperti itu. Iya, Jadi jangan terlalu ketakutan juga gitu ya Mas Hau ya. benar, termasuk kita positive thinking juga ya, karena kadang makhluk astral yang menjadi kurir, pembawa santet ataupun guna-guna itu memanfaatkan ketakutan si orang, kadang menjadi ancaman ya. Misal ada telepon gelap, kamu akan saya santet gini-gini, kemudian kita mikir gitu. Terus yang kedua, juga dari amarah. Amarah itu dendam, itu juga bisa. Dalam arti kita sering marah-marah karena dipancingnya api pasti akan diambil dengan api, karena untuk bahan bakar juga sih. Sehingga dianjurkan, terutama di agama muslim, kita sering-sering wudhu, walaupun nggak sholat atau cuci air, dalam artian dicuci. Dalam artian tidak sholat itu, tidak kemudian wudhu itu untuk prosesi mau sholat tidak. Misal tadi sudah sholat isya, kemudian sekarang kok merasa badannya panas, ambil air wudhu lagi atau minum air putih. Karena air pasti penetralisir, jadi universal untuk apapun itu. Dan api pasti akan mati padam dengan air. Jadi minta minum, kita cuci apa, kita apa itu nanti netral. Gitu. So, sedia ya. pakai es. Ya, P3K ini soalnya beneran. Ya. Ngaruh ya. Untuk kesehatan juga baik loh guys. Kalian sehari tuh harus banyak air putih. Ya kan?
nyambung loh semuanya itu sebenarnya tanpa kita sadari. Kalau kitanya sehat, kitanya positif, kita jaga makan, kita happy, otomatis ya yang negatif mau dekat ya juga susah gitu, karena kan dalam base-nya kita udah I'm happy, I don't need you kayak gitu mungkin ya. Iya, Jadi benar. semuanya sebenarnya berkesinambungan. Bagaimana kita menjalankan hidup, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita selalu berbagi kebaikan, bagaimana kita selalu mau koreksi diri tanpa menyalahkan orang lain. Iya, dan ini juga sih Mbak Sarah, akhir-akhir ini karena kita sedang pandemi COVID-19 ya, kita kan sebenarnya ini salah satu anjuran dari leluhur kita di sudah lama, orang-orang tua lama. Kalau kamu pulang ke rumah, itu cuci tangan, cuci kaki. Sebenarnya itu juga. Iya. Sebenarnya yang sudah kita tinggalin ini, yang sudah kita tinggalin lama sebenarnya. Iya Kenapa juga. sih baru kali-kali ini kok kita masih nempatin tempat cuci kaki, cuci tangan di depan rumah? Kalau kita ke desa-desa, Mbak Sarah, mungkin masih ingat waktu kita kecil. Kalau kita ke tempatnya kakek nenek, pasti di depan rumah ada padasan tuh kendi atau ada keran air untuk cuci kaki, cuci Juga ya? tangan. Ya kan dulu-dulu aku juga masih ingat gitu. Jadi sebelum masuk rumah cuci kaki, cuci tangan karena selain kita memang pola yang hidup bersih untuk menjaga dari penyakit bersifat medis, di sini juga berkaitan dengan penyakit berkaitan non medis. Karena sosok astral yang nempel ke diri kita, kalau kita di jalan kan nggak tahu ketemu siapa. Nanti kalau Betul. kita cuci kaki, cuci tangan, mereka juga akan luntur. Karena energi panas, jin itu kan muatannya panas. Saat kena air nanti juga akan dingin, sehingga tidak masuk ke rumah. Dan peredam amarah juga. Jadi sebelum kita masuk ke rumah itu kan juga kita tidak membawa masalah pekerjaan dari tempat kerja, kita tidak membawa energi negatif di jalan. Jadi saat kena air pasti bersih. Sehingga ini sebenarnya anjuran dari leluhur kita. Kenapa sih kok di depan rumah-rumah dahulu itu pasti ada tempat cuci tangan, cuci kaki. Jadi sudah kita tinggalkan, tapi ini kita diingatkan lagi gitu, untuk menerapkan itu sebenarnya. Wow. Ya juga ya. Kearifan Jadi lokal sih Mbak, kearifan kalau lokal mau sih pakai sebenarnya. sepatu ya harus wije. Iya, Nah, kalau orang Jawa harus bilang wije. wije, ayo bobo Dicopot wije. sandale saurunge mlebu. Wije Ya, sikik sing resik. Tuh, dulu kan gitu. ya, ya. Aku sih ngerti bahasa Jawa tapi nggak bisa balesnya. Soalnya nenekku dulu kalau ngomong bahasa Jawa halus, tapi ya aku balesnya cuman oh ya uti gitu. Cuman nggak bisa ngomongnya tuh tak aku ngomongnya. Orang Solo Jogja tapi logatnya kadang kebawa ke Semarang gara-gara temenku orang Semarang. Iya. Iya sih Mbak. Sebenarnya itu kearifan lokal sih Mbak, kearifan lokal. Jadi mungkin leluhur kita udah peka ya dengan hal-hal seperti itu, sehingga untuk netralisir pertama pasti dengan air. Untuk cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, baru boleh masuk ke rumah. Kan dulu gitu. Logik sebenarnya ya, itu common sense Iya. apa yang dilakukan. Iya sih kalau kita dari luar ya pulang ya bersih-bersih, ganti baju dicuci ya kan, kita mandi. Iya. Betul. Sehingga orang dulu itu yang bikin usianya pasti long life, tahan lama sampai ratusan tahun ya itu sebenarnya pola hidup bersih juga yang sudah Tuh guys. diajarkan. Tuh. This is really interesting. Gila keren abis. Aduh, abis ini kita video call lagi ya Mas Saul. Iya Mbak, siap. Ini nanti saya Mas Dova juga habis ini. Ya udah tuh. Mungkin ya. Sarah Dix dan Javanika, terima kasih. Ini aku akan save live-nya. Jadi kalian bisa nonton. Ditunggu, ini bukan kolaborasi terakhir, tapi awal dari kolaborasi romantis dari Misteri Sarah dan Kisah Tanah Jawa. Jangan lupa, kita harus bikin Sarah Dix. Ayo, kita serbu YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Kita bikin 1M. Masalah nggak buat Javanika dan Sarah Dix? Ya, tetap semuanya ya, teman-teman kita semuanya, kita tetap harus membanggakan, kita harus menjaga warisan dari leluhur, entah itu yang bersifat bendawi dan tidak bendawi, termasuk kesenian dan macam-macam. Karena kita bangsa yang besar dan kita akan menjadi bangsa yang besar dan tetap jasmirah. Seperti pesan dari presiden pertama kita Mbak Sarah Dix dan Javanika. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Don't leave the history. Itu penting. Karena bangsa yang besar dapat dihancurkan ketika generasi mudanya dilupakan akan sejarah masa lalu dari bangsanya, akan sejarah leluhurnya. Pasti bisa dimasukin paham-paham radikal yang itu akan merusak. Itu sih Mbak.
Jadi kita generasi muda, kita generasi penerus harus ingat akan sejarah, biar tidak dirusak untuk dihambat kita menjadi negara maju lagi. Itu sih, Mbak. Ya, keren banget. Ya, Saradix dan Javanika kita sudahi dulu ya. Nggak kerasa udah sejam lebih. Terima kasih yang udah ikutan stay dari tadi. Thank you so much. I love you. Ketemu lagi segera di kolaborasi kita berikutnya. Dadah! Damas Hao. Ya, Mbak. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih sudah gabung ngobrolnya. Ya. Bye.